Sistem rem kombinasi air hover hidrolik. Apa itu rem kombinasi? Sistem ini adalah kombinasi antara sistem rem hidrolik dengan udara bertekanan. Kombinasi kedua rem tersebut diatur oleh sistem yang disebut pneumatik. Rem jenis ini digunakan mobil dengan bobot yang cukup berat karena dinilai lebih aman untuk menghentikan laju kendaraan. Prinsip kerja rem kombinasi. Sistem ini yang mendorong kampas rem masih berupa minyak rem, dengan bantuan tambahan beberapa komponen. Sumber gaya tekanan pada sistem ini berasal dari udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor dan kemudian diteruskan oleh minyak rem yang selanjutnya dialirkan ke masing-masing roda. Langkah kerja rem kombinasi. Pada saat pedal rem ditekan, brake valve membuka dan menutup katup untuk menekan udara. Brake valve yang mendapat tekanan dari pedal rem akan mendorong udara bertekanan sehingga piston yang ada di dalam airmaster terdorong. Setiap kendaraan terdapat dua airmaster yang berfungsi untuk membagi pengereman roda. Ketika piston airmaster mendapat tekanan udara dari brake valve, piston akan mendorong minyak rem dan kemudian diteruskan ke wheel cylinder. Wheel cylinder akan mendorong sepatu rem dan akan menekan tromol yang akan menimbulkan gaya gesek antara tromol dan sepatu rem, sehingga laju kendaraan akan melambat atau berhenti. Pengoperasian rem yang ideal. Pengoperasian rem kendaraan saat jalan menurun. Gunakanlah gigi pada posisi yang rendah sehingga menyebabkan engine brake dapat bekerja. Fokuslah pandangan ke depan dan perhatikan tachometer harus berada dalam zona putih, yaitu di antara hijau dan merah untuk menghasilkan torsi maksimal. Dilarang mengocok rem karena dapat menyebabkan tekanan angin menjadi tekor atau minyak rem masuk angin. Yang terpenting adalah sesuaikan daya angkut pada kendaraan guna mencegah terjadinya gaya dorong berlebih pada kendaraan yang dapat menyebabkan remblong. Selanjutnya, faktor pengemudi juga mendukung keselamatan berkendara, diantaranya terdapat faktor psikologis dan faktor kondisi fisik pengemudi. Faktor psikologis pengemudi terdiri dari aspek kognitif, yang berkaitan dengan nalar dan proses berpikir. Di dalamnya terdapat fase pengetahuan, analisa, dan evaluasi. Selanjutnya, aspek afeksi, yang berkaitan dengan emosi, pikiran semangat, dan sikap terhadap sesuatu. Di dalamnya ada fase responsif, penilaian, dan karakter. Terakhir yaitu aspek psikomotor, yang meliputi gerakan keterampilan motorik dan kemampuan fisik berdasarkan jarak dan kecepatan. Di dalamnya terdapat fase peniruan, kesiapan, respon terpimpin, dan adaptasi. Serta faktor kondisi fisik haruslah dalam kondisi fit ketika berkendara, sehingga pengemudi berkonsentrasi dan fokus dalam mengemudi.